Celaka orang yang mendapati ibu bapaknya masih hidup, lalu nanti di akhirat dia tidak masuk syurga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ragima anfu rajul, celakalah orang, dzukirtu indahu falam yusalli alayya, aku disebut di dekatnya, lalu ia tidak bersalawat untukku. Celakalah orang yang mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dekatnya, di depannya, ia mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, lalu ia tidak mengucapkan salawat dan salam untuk beliau. Wa ragima anfu rajul, dan celakalah orang, dakhala alaihi Ramadan, ia mendapati Ramadan, summan salah, sampai selesai Ramadan, qabla an yughfaralah, sebelum dosanya diampuni untuknya. Celaka orang yang hidup pada bulan Ramadan sampai selesai Ramadan tapi dosanya belum diampuni. Selanjutnya, ragima anfu rajul, celakalah orang, adraka indahu abawahul kibar, yang mendapati kedua orang tuanya pada usia tua keduanya, falam yudkhilahul jannah, lalu keduanya tidak memasukkannya ke surga. Maksudnya, celaka anak yang mendapati ibu bapaknya hidup di usia tuanya, lalu ia tidak berbakti kepada ibu dan bapaknya di usia tua keduanya, yang akibatnya ia tidak masuk surga. Ia tidak masuk surga, ia masuk neraka karena tidak berbakti, tidak berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Hadis rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, wa sahhahahu Al-Albani, dan dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Hadis yang mulia ini menjelaskan 3 penyebab kebinasaan, 3 penyebab kesengsaraan di dunia dan di akhirat yang mesti kita waspadai. Yang pertama, tidak bersalawat dan tidak mengucapkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malas bersalawat, mendengarkan penceramah mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu pendengar tidak bersalawat. Itu adalah dosa. Itu adalah penyebab kecelakaan. Itu adalah penyebab kesengsaraan. Ini penting untuk kita perhatikan. Penting untuk kita waspadai. Penting untuk kita membiasakan diri. Ketika kita mengucapkan kata Rasulullah, kita baca salawat sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita mendengar ada orang yang mengucapkan Rasulullah, kita membaca salawat dan salam. Mendengar ada orang yang mengucapkan kata Nabi Muhammad, kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita membaca. Kalau kita membaca buku, membaca tulisan, membaca di WA, di medsos, Nabi Muhammad, langsung kita bersalawat dan mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya besar. Allah bersalawat 10 kali untuk kita. Untuk setiap salawat kita. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Siapa yang bersalawat untukku 1 kali, Allah bersalawat untuknya 10 kali. Allah merahmati orang yang rajin bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu, orang yang malas bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam dengan kebinasaan, kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, penyebab kebinasaan dan kesengsaraan ialah
tidak mengoptimalkan amal ibadah pada bulan mulia Ramadan. Tidak sungguh-sungguh beribadah, bermain-main beribadah, tetap malas ke masjid pada bulan mulia Ramadan, tetap malas mengaji, tetap malas berzikir pada bulan mulia Ramadan, tidak sungguh-sungguh bertaubat pada bulan mulia Ramadan, akhirnya tidak diampuni dosanya. Na'udzubillah. Itu penyebab kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, penyebab kesengsaraan adalah tidak berbakti, tidak berbuat baik kepada ibu dan bapak. Karena berbuat baik kepada ibu dan bapak itu adalah jalan ke surga. Jalan ke surga. Allah ridha kepada anak yang berbuat baik kepada ibunya, kepada bapaknya. Dan Allah murka kepada anak yang tidak berbuat baik kepada ibunya dan kepada bapaknya. Celaka orang yang mendapati ibu bapaknya masih hidup, lalu nanti di akhirat dia tidak masuk surga. Mari kita sungguh-sungguh mewaspadai 3 penyebab kesengsaraan ini. Barakallahu fikum.